people, ketemu lagi dengan saya Nur Anggrani Rizky. Di sini kita akan membahas mengenai bab fungsi komposisi dan fungsi inverse. Nah, sebelum itu kita akan kenalkan dulu nih dengan materi fungsi. Fungsi itu dalam kehidupan sehari-hari, contohnya kita dapat mengetahui negara dengan mata uangnya, lalu provinsi dengan ibu kotanya, daerah dengan makanan khasnya, dan lain-lain. Tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu siswa dapat menjelaskan apa itu pengertian dari konsep fungsi. Nah, selamat belajar dan selamat menyaksikan. Pengertian dari fungsi. Fungsi adalah relasi dari himpunan P ke himpunan Q, di mana setiap anggota P dipasangkan dengan tepat satu anggota di Q. Dinotasikan dengan F.2P maka Q, atau dibaca dengan fungsi F memetakan himpunan P ke himpunan Q. Nah, ini dia contoh dari fungsi, yaitu ada himpunan P yang mempunyai anggota 1, 2, 3, dan 4, sedangkan himpunan Q mempunyai anggota 0, 2, 4, 6, dan 8. P ini disebut dengan domain atau daerah asal yang dinotasikan dengan DF, sedangkan Q adalah kodomain atau daerah kawan yang dinotasikan dengan KF. Himpunan anggota dari P ke Q disebut dengan ring atau daerah hasil yang dinotasikan dengan RF. Jenis-jenis fungsi. Yang pertama ada fungsi konstan. Fungsi konstan adalah fungsi F memetakan himpunan A ke himpunan B, di mana setiap anggota domain fungsi berlaku Fx sama dengan C. C ini merupakan bilangan konstan. Yang kedua ada fungsi linier. Fungsi Fx disebut dengan fungsi linier jika fungsi itu ditentukan oleh Fx sama dengan Ax plus B, di mana untuk A tidak sama dengan 0, A dan B adalah bilangan konstan. Dan grafik dari fungsi ini berupa garis lurus. Yang ketiga ada fungsi kuadrat. Bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah Fx sama dengan Ax kuadrat plus B sama dengan C, di mana A tidak sama dengan 0 dan A, B, C adalah bilangan konstan. Yang keempat ada fungsi identitas. Fungsi Fx disebut dengan fungsi identitas apabila setiap anggota domain fungsi dipetakan pada dirinya sendiri. Yang kelima yaitu fungsi tangga. Fungsi Fx disebut dengan fungsi tangga jika grafiknya berbentuk interval-interval yang sejajar. Yang keenam ada fungsi modulus. Apabila suatu fungsi memetakan setiap bilangan real pada domain fungsi ke unsur harga mutlaknya, itu yang disebut dengan fungsi modulus. Nah, untuk yang ketujuh ada fungsi ganjil dan fungsi genap, di mana fungsi ganjil ini berlaku f min x sama dengan min fx,
Sedangkan fungsi genap itu berlaku f min x sama dengan fx. Seperti itu ya. Kali ini kita akan membahas mengenai sifat-sifat dari fungsi. Yang pertama ada fungsi injektif atau satu-satu, di mana jika fungsi f memetakan himpunan P ke himpunan Q, setiap Q maka Q hanya mempunyai tepat satu kawan di P. Nah, itu yang disebut dengan fungsi injektif atau satu-satu. Ini dia ada contoh dari fungsi injektif, di mana setiap anggota P itu mempunyai tepat satu anggota di Q ya. Ini juga ada contoh dari bukan fungsi injektif. Karena apa? Ada anggota P dan Q itu punya pasangan yang sama di himpunan Q, yaitu 4, dan itu bukan disebut dengan fungsi injektif. Yang kedua ada fungsi surjektif atau onto, di mana jika fungsi f memetakan P ke Q, setiap Q maka Q mempunyai satu kawan di P. Itu yang disebut dengan fungsi surjektif atau onto. Ini dia contoh dari fungsi surjektif, yaitu setiap anggota himpunan P itu mempunyai pasangan di anggota himpunan Q. Seperti itu ya. Nah, yang ketiga ada fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu, di mana jika fungsi itu bersifat injektif dan surjektif, maka disebut dengan fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu. Ini dia ada contoh dari fungsi bijektif, yaitu himpunan P dengan anggota P, Q, RS, dan himpunan Q dengan anggota 0, 3, 6, dan 9 itu mempunyai tepat satu, dan setiap anggota P itu punya pasangan di Q. Itu yang disebut dengan fungsi bijektif. Baiklah, kita tadi udah mempelajari apa itu pengertian dari fungsi, lalu jenis-jenis dari fungsi, sifat dari fungsi. Kali ini, sebagai evaluasi pada pertemuan ini, silakan mencari 2 contoh soal yang berkaitan dengan konsep fungsi beserta penyelesaiannya. Terserah, baik itu referensinya dari buku, LKS, maupun internet. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah!